hari ini ada enggak yang hadir ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Baiklah, supaya tidak berlama-lama nak ya, kita langsung saja lah. Ketua kelas lah ya. Ayo bacakan dulu doa kita belajar. Silahkan. Pak Munawir, kalau dibaca doanya anaknya dipimpin ya. Ya, Pak. Amin. Ya, terima kasih. Munawir silakan dulu, Nak Munawir. Baiklah anak-anak sekalian yang baik-baik hati. Kita hari ini belajar tentang hidup damai dalam kebersamaan. Jadi, tujuan pembelajaran kita ada yang pertama adalah serta didik mampu membaca Al-Quran surah Ali Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 250. Tujuan kedua, nanti kita sudah menulis Quran surah Ali Imran. Kemudian yang ketiga, serta didik mampu menerjemahkan bahkan mampu menjelaskan dan tafsir dari hafalan. Baiklah anak-anak sekalian, untuk menambah semangat sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita dan sikap nasionalisme kita lagunya Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih anak-anak bapak semua. Masih semangat kan? Semangat. Coba diperhatikan bapak. Adalah surah ayat 64. Bapak bacakan ya, disimak dan didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu kalim sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah nusyrika ada ba'd Bunillah wa in tawhadu lanjut ya surah Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. La ikrahil tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Baik anak-anak bapak, itu tadi bacaan dari kedua ayat yang mau kita bahas. Sebelumnya, anak-anak bapak sudah belajar ilmu tajwid di pengajian atau guru ngaji? Bapak, pasti lagi dengan hukum nun mati nak ya. Baik. Supaya pembacaan itu benar, pasti harus kita pahami ilmu tajwidnya. Kita perhatikan di ayat ini, surah Ali Imran ini ada babak berbesar. Jadi untuk pahami bahwa apabila
apabila tanwin dengan sin, maka dibacalah ia samar dan berdengung. Misalnya, ila kalimatil sawa, berdengung dan panjang minimal 2 harokat. Ini nama hukumnya ikhfa. Tidak boleh dibaca kalimatin. Wah, memang dia tanwin berbunyi nun, tapi ketika ia bertemu dengan sin, jadilah dia ikhfa. Berikutnya ada di ayat kalimat setelahnya. Sawa'in bainana, nun tanwin di sini bertemu dengan ba, itu namanya iklab. Cara membacanya menukar suara tanwin menjadi suara mim. Berikutnya di ayat selanjutnya ada syai'aw wala, jangan dibaca syai'an wala, karena ini ada hukumnya namanya idgham bi gunah. Tanwin bertemu dengan waw, maka dileburlah suara tanwin ini ke dalam waw. Syai'aw wa. Kita lanjut nak ya. Kemudian ada kalimat berikutnya ba'don arbaban, ada tanwin. Oh, ini Bapak salah apa ya? Salah klik ini, maksudnya ini tanwin dengan alif ya. Ini punya izhar. Izhar itu maksudnya menjelaskan bunyi nun. Ba'don tidak boleh didengungkan, tidak boleh dirubah suaranya selain bunyi nun. Baik anak-anak Bapak, sampai di sini tentang hukum tajwidnya. Bapak rasa anak-anak Bapak sudah lebih menambah pengetahuan, karena Bapak yakin sudah juga pernah dipelajari. Cuma Bapak mau menegaskan, setiap kita membaca ayat harus ada kaidah ilmu tajwidnya dibaca. Selanjutnya, anak-anak Bapak, kita lihat apa sih arti terjemah surah Ali Imran. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu. Yakni kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Berikutnya terjemah dari surah Al-Baqarah ayat 6. Tak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, anak Bapak, kita belajar ayat ini tentu harus kita ambil, kita pelajari pesan pokoknya. Yang pertama, pesan pokok dari surah Ali Imran ini adalah minimal ada dua. Pertama, bersamaan, mencari persamaan dalam waktu, walau santun dan sopan dalam mewujudkan persaudaraan beda agama, mengutamakan diskusi musyawarah. Baik anak-anak, bertanya, pernah enggak dari sosial dan terjadi rusuh atau konflik gara-gara masalah agama? Anak Bapak, Ya, Pak. misalnya ini ada orang sedang ritual ibadah,
Datanglah sekelompok orang yang berbeda keyakinan mengganggu. Jadi termasuk kan ajaran Islam. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita untuk mencari persamaan. Walau berbeda dengan keyakinan, paling tidak persamaan kita sama-sama menyembah Tuhan. Walaupun Tuhannya berbeda, tapi ada keyakinan dalam diri mereka bahwa Tuhan itu ada. Dan setiap agama itu tentu pasti mengajak umatnya untuk berdamai, bersaudara, dan sebagainya. Maka kita sebagai orang Islam yang tujuan dan misi Nabi kita rahmatan lil alamin, marilah kita menebar rasa persaudaraan ini. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Anak-anak Bapak, ada yang tahu apa maksud menyekutukan Allah itu? Tahu, Pak. Ya, betul. Menjadikan Allah sebagai sesembahan. Maksudnya menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Percaya kepada kayu besar, batu, berhala, dan sebagainya. Itu termasuk menyekutukan. Maka surah Ali Imran mengingatkan kita tidak boleh menyekutukan Allah. Berikutnya adalah pesan dari surah Al-Baqarah. Tidak boleh kita memaksakan keyakinan kita pada orang lain. Ayo anak-anak Bapak, di sekolah kita ini ada nggak saudara kita, kawan kita yang non-muslim? Ada ya? Bang Kasnam kan ada 2 orang kan? Walaupun beragama lain, kita itu tidak boleh menganggap mereka itu tidak penting ya. Sehingga kita berusaha memaksa mereka untuk masuk ke agama kita. Itu tidak perlu. Kita menunjukkan sikap yang baik, itu sudah menunjukkan bahwa kita ini memiliki ajaran yang baik. Kemudian berpegang teguh kepada agama Allah, ya. Maksudnya apa? Ya, kita tetap mengimani Allah itu dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Perbuatan seperti apa contohnya yang dikatakan berpegang kepada agama Allah? Coba dulu anak Bapak, sahala bancin. Apa contohnya anak? Yang dikatakan seseorang berpegang kepada agama Allah. Ya betul. Termasuk mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Baiklah anak-anak Bapak, demikian penjelasan Bapak. Bapak ingin kalian pada season ini mengerjakan tugas, ya. Kelompok 1 Bapak bagi ya. Di sini ada Bapak siapkan potongan-potongan kalimat dalam ayat Ali Imran. Jadi di kelompok 1 ketuanya silahkan maju ke depan. Nah, kelompok 1 menyusun potongan ayat Al-Quran surah Ali Imran. Kelompok 2 menyusun kalimat-kalimat di surah Al-Baqarah. Jadi nak, ini Bapak bagi setelah semua sudah dapat bagian. Ya, bagaimana? Sudah nak diambil? Sudah, baik. Bapak minta siapa yang kelompok mana yang paling cepat menyusun kalimat-kalimat potongan ayat itu, silahkan semua nanti berdiri serentak. Kami sudah siap Pak. Nanti Bapak tahu kelompok yang mana duluan. Ya nak ya? Baik, Bapak kasih waktu. Setelah Bapak hitung sampai 3, silahkan segera bersama-sama diskusi menyusun kalimat ini ya nak ya. Siap nak? Ya. 1, 2, 3. Silahkan. Siapa yang paling cepat, nilainya paling bagus. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Ya, silahkan. Tetap diatur, Bapak nanti periksa di kelompoknya ya. Susunannya tetap diletakkan, dirapikan.
Baik, kelompok 2 juga. Kelompok 3 dan 4. Baik, Bapak periksa satu-satu nak ya. Alhamdulillah. Kelompok 1 sudah benar kalimatnya. Kelompok 2 juga. Ayo kita semua tepuk tangan dulu. Sudah berhasil untuk menyusun kalimat yang Bapak maksud. Baiklah anak-anak, kita ambil kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita tetap menjaga rasa persaudaraan untuk menjauhi perpecahan. Apalagi negara kita ini banyak keberagaman suku dan agama juga. Yang kedua, tidak boleh menyekutukan Allah. Selama kita masih hidup di dunia ini, tetaplah Allah yang kita sembah. Kemudian tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Dan terakhir, kita tetap istiqomah berpegang teguh. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini nak ya. Mudah-mudahan di hari yang lain kita akan membahas tentang hafalan surah Ali Imran. Jadi Bapak minta surah Ali Imran di rumah dihafal. Minggu depan kita akan suruh maju satu-satu untuk membacakan hafalannya. Demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Baik, satu orang maju untuk membacakan doa. Ya, ketua kelas lagi boleh, silakan. Ya, terima kasih. Silakan kembali dulu. Baik, Bapak Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi